IPS 1 merupakan kelas yang memiliki tingkat daya saing yang cukup tinggi. Setiap siswanya berlomba-lomba ingin menjadi yang terbaik dari yang terbaik, terutama dalam mata pelajaran geografi. Dan Pak Yani merupakan guru populer geografi yang terkenal hingga saat ini. Dan tanpa menunggu waktu lama, Pak Yani pun datang, dan kelas pun dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yani. Oke anak-anak, hari ini kita belajar mengenai rotasi dan revolusi bumi. Untuk itu simak penjelasan Bapak baik-baik. Siap, Pak. Sepertinya sudah banyak yang tahu, bahwa bumi menjadi satu-satunya planet yang dihuni oleh manusia, serta berbagai macam kehidupan. Hal ini dikarenakan planet bumi memiliki lingkungan yang dapat mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi bumi kita ini bisa dikatakan sebagai planet istimewa yang ada di tata surya. Komposisi yang ada di planet bumi sangatlah kompleks, sehingga ada banyak sekali lapisan-lapisan yang dapat melindungi manusia dan makhluk hidup lainnya dari sinar matahari. Setiap lapisan tersebut membentuk permukaan, sehingga manusia dan makhluk hidup lainnya dapat berjalan dan melakukan berbagai macam aktivitas. Planet bumi terletak di urutan ketiga dari dekatnya matahari, atau lebih tepatnya berjarak sekitar 149,6 juta kilometer dari matahari. Hal tersebut menjadikan planet bumi sebagai salah satu planet yang dapat memberikan kehidupan kepada makhluk hidup. Planet bumi sama dengan planet-planet tata surya lain, yang berputar pada porosnya dan mengelilingi matahari. Kedua hal tersebut dinamakan dengan rotasi bumi dan revolusi bumi. Rotasi berarti berputar pada porosnya, sedangkan revolusi adalah gerakan planet beredar mengelilingi matahari. Nah, gerakan bumi dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu rotasi, revolusi, dan presisi. Pertama-tama dan paling utama, kita akan membahas mengenai rotasi bumi. Rotasi dapat diartikan sebagai perputaran bumi pada porosnya. Waktu yang dibutuhkan untuk satu kali periode rotasi adalah 23 jam, 56 menit, 48 detik, atau jika dibulatkan menjadi 24 jam. Arah rotasi bumi sama dengan arah revolusinya, yaitu dari barat ke timur. Itulah mengapa di Indonesia, matahari lebih dulu terbit di Irian Jaya, dibandingkan daerah lainnya seperti Jawa. Akibat rotasi bumi, benda-benda angkasa seolah-olah bergerak dari timur ke barat, atau terbit di ufuk timur dan terbenam di ufuk barat, serta perputaran bumi secara perlahan-lahan terus melambat, karena adanya pengaruh gravitasi bulan. Hal ini dapat diketahui dari melambatnya satu hari pada masa kini, sebesar 1,7 milidetik dibandingkan seabad yang lalu. Satu kali rotasi bumi berotasi, artinya lokasi-lokasi di bumi telah selesai menjalani 360 derajat bujur. Karena 360 derajat tersebut ditempuh bumi dalam waktu hampir 24 jam, maka setiap 1 derajat ditempuh dalam waktu 4 menit. Rotasi bumi dengan arah barat ke timur tidak dapat disaksikan langsung oleh manusia, karena manusia hanya dapat melihat gerakan semu matahari dan benda-benda langit lainnya dari timur ke barat. Gerakan timur ke barat matahari dan benda langit lain tersebutlah yang dinamakan gerak semu harian. Dan tempat-tempat yang terletak pada garis bujur yang sama, maka akan bersamaan pula waktunya. Dengan demikian di seluruh muka bumi terdapat 360 macam waktu, yang bedanya hanya 4 menit. Oleh sebab itu, telah disepakati pembagian waktu permukaan bumi atas 24 daerah waktu, dan masing-masing besarnya 15 derajat. Jadi, antara dua daerah waktu yang berdampingan, hanya berbeda 1 jam saja, dan sebagai patokan waktu pangkal adalah waktu Greenwich di Inggris. Garis bujur yang melewati kota Greenwich ditetapkan sebagai bujur 0 derajat. Indonesia misalnya, memiliki 3 bujur standar waktu, yaitu 105, 120 dan 135 bujur timur. Dengan demikian, masing-masing waktu lokalnya adalah, waktu Greenwich ditambah 105 dibagi 15, 120 dibagi 15,
dan 135 dibagi 15. Dan jika letak bujur standar itu di sebelah barat bujur 0, maka waktunya akan dikurangi. Bujur 180 derajat tersebut telah disepakati sebagai batas penanggalan internasional, atau International Dateline, yang artinya jika belahan bumi timur tanggal 20, maka di belahan barat masih tanggal 19. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai rotasi bumi. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai akibat dari rotasi bumi. Maka dari itu, jangan lupa nonton video part 2-nya. Siap, Pak.